396. Di arena, Lu Ye memegang gagang pedangnya saat dia berdiri di tempat yang menguntungkan. Pipinya menggembung saat dia mengunyah pil roh di mulutnya. Dia dengan santai mengambil beberapa gigitan dan menelannya, memulihkan kekuatan spiritualnya. Dia kemudian mengambil sepotong besar madu dan memakannya. Madu yang dia bawa dari gunung kabut tersembunyi tidak hanya dapat memulihkan kekuatan spiritualnya, tetapi juga kekuatan fisiknya. Itu sempurna untuk dia gunakan. Arena, yang membentang beberapa puluh kaki, terkunci dalam pertempuran sengit. Yi dan Hupo bertarung melawan kultivator fisik surga 9. Lu Ye telah berjuang untuk waktu yang lama, dan konsumsi energinya terlalu besar. Dia membiarkan Yi dan Hupo menggantikannya. Terlebih lagi, Yi belum pernah bertarung sebelumnya, jadi dia sangat ingin berkelahi. Dengan kekuatan Yi saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menang melawan Heaven Nine Fisik Kultivator. Namun, dengan bantuan Hupo, itu berbeda. Roh dan harimau ini lahir bersama, dan pikiran mereka terhubung. Kerja sama mereka tanpa cacat. Hupo bertanggung jawab untuk mengendalikan energi dan perhatian lawan, sementara Yi menggunakan teknik magisnya untuk menyerang. Bahkan jika dia tidak bisa menang melawan lawannya, kultivator fisik tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Setiap kali dia berani membuka mulutnya, Hupo akan mengeluarkan auman harimau. Raungan Hupo adalah kemampuan bawaan yang menargetkan jiwa dan pikiran seseorang. Di kota asal abadi, ia telah menyerap banyak kabut jiwa, menyebabkan kekuatan aumannya menjadi lebih kuat. Sampai sekarang, tidak ada kultivator alam aliran roh yang ditemuinya mampu menahan auman harimau. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, pikiran kultivator fisik akan meledak. Dia tidak bisa menang, dan dia tidak bisa melarikan diri. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuka mulutnya dan mengakui kekalahan. Ada juga Lu Ye yang berdiri di samping, memelototinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Dia merasa bahwa dia akan mati di sini. Mengapa? Tantangan Spirit Streamless selalu menjadi pertarungan satu lawan satu. Mengapa seorang kultivator senjata membawa serta binatang peliharaan? Tidak apa-apa jika dia memiliki binatang peliharaan, tapi ada apa dengan kultivator sihir perempuan itu? Itu seharusnya menjadi pertempuran satu lawan satu, tetapi sekarang menjadi satu lawan tiga. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak rekan Taois yang telah menantang Lu Ye telah meninggal. Dalam lingkungan seperti ini, siapa yang akan memiliki akhir yang baik? Dia dipenuhi dengan keengganan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia ingin mengirimkan informasi ini, tapi ini adalah arenanya, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Setelah berjuang selama 1 jam penuh, kultivator tubuh akhirnya terhuyung-huyung dan pingsan. Seluruh tubuhnya ditutupi bekas luka mantra. Itu adalah pemandangan yang tragis. Yi bersorak dan melangkah maju untuk mengumpulkan rampasan perang. Dia mengambil kantong penyimpanan lawannya dan memegangnya di depan Lu Ye seperti itu adalah harta karun. Saya menang. Lu Ye menggosok kepalanya dan mengambil tas penyimpanan. Kamu sudah bekerja keras. Apakah kamu masih ingin bertarung? Bertarung. Tatapan Yi tegas. Dia jarang memiliki kesempatan untuk meredam keterampilan bertarungnya seperti ini. Kembali ketika dia bersama Lu Ye, dia sebagian besar dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Sekarang dia menantang Lu Ye, dia juga bisa berkembang pesat. Dia harus memanfaatkan para kultivator Myriad Devil Reach untuk mengasah kemampuannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Hupo harus bekerja dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan para kultivator 9 surgawi itu sendirian. Saat mereka meninggalkan battle arena, tantangan berikutnya tiba. Lu Ye menerimanya dan menunggu selama 1 jam untuk Yi dan Hupo pulih sebelum memasuki battle arena. Situasi abnormal ini dengan cepat menarik perhatian para kultivator aliansi daun, termasuk pertempuran sebelumnya. Sejak aliansi daun mulai terus menantang Lu Ye, dia akan segera menerima setiap tantangan dan memasuki arena pertempuran, yang akan berakhir dengan sangat cepat. Namun, pertempuran barusan telah berlangsung selama 1 jam. Kali ini, dia menunda tantangan selama 1 jam sebelum menerimanya. Apa artinya ini? Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Lu Ye telah menghabiskan banyak energi dan tidak lagi berada di puncaknya, itulah sebabnya dia membuat pilihan seperti itu. Ini memberi para kultivator aliansi daun beberapa harapan, dan mereka tidak bisa tidak merasa bersemangat. Setengah jam kemudian, pertempuran berakhir. Tantangan baru dimulai. Setelah beberapa pertempuran berturut-turut, Yi kelelahan, dan Hupo juga agak lesu. Lu Ye, aku tidak bisa melakukannya lagi. Kamu lakukan sendiri. Setelah Yi selesai berbicara,
dia bersembunyi di dalam tubuh Hupo untuk memulihkan diri. Di rumah kayu, Luye memberi makan Hupo beberapa pil roh dan menerima tantangan yang dikirim oleh kultivator yang tidak dikenal. Kemudian, dia secara aneh menemukan bahwa orang yang menantangnya kali ini bukanlah kultivator tubuh, tetapi kultivator senjata. Dia tidak tahu apakah itu karena terlalu banyak kultivator tubuh Myriad Devil Ridge telah terbunuh atau semacamnya. Setelah lawan muncul, dia dengan cepat mengukur Luye. Kemudian, dia melihat Luye bergegas ke arahnya dengan aura yang mengesankan, dan ekspresinya sangat berubah. Situasinya sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Seluruh tubuh Luye utuh, dan dia penuh energi. Dia bukan anak panah di ujung penerbangannya seperti yang dia harapkan. Setelah beberapa saat, para kultivator aliansi daun tercengang. Luye benar-benar telah memulihkan kecepatan membunuh sebelumnya, mengakhiri pertempuran hampir setiap 10 napas. Semua orang yang menantangnya telah mati, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Harapan yang baru saja muncul dipadamkan dengan kejam oleh baskom berisi air dingin. Setelah setengah hari, Luye menunggu di rumah kayu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat tantangan baru. Tidak ada yang berani menantangnya. Dalam 2 hari terakhir, karena menantang Luye, aliansi daun telah kehilangan lebih dari 100 kultivator, dan lebih dari setengahnya adalah kultivator tubuh. Namun, bahkan dengan tantangan berintensitas tinggi seperti itu, mereka tidak bisa melihat harapan untuk menang melawan Luye. Jika mereka terus menantangnya, mereka hanya akan mengiring diri mereka sendiri ke kematian mereka. Pada saat ini, para kultivator aliansi daun akhirnya bereaksi. Bahkan jika tindakan mereka sebelumnya efektif, dan mereka telah mengusir Luye dari daftar aliran roh, apa gunanya? Mereka tidak bisa membunuhnya, dan hanya mengusirnya dari daftar. Sepertinya itu bukan kerugian besar baginya. Memikirkan hal ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa lebih dari 100 orang yang telah dibunuh oleh Luye dalam 2 hari terakhir semuanya mati sia-sia. Sayang sekali. Sekarang, peringkat Luye berada di bagian bawah daftar, yang sama dengan bagian atas daftar. Itu sangat mencolok. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi, tetapi malah mengeluarkan 20 Earthcore Flames. Setelah 2 hari tertunda, dia akhirnya punya waktu untuk menangani masalah ini. Mengaktifkan pohon bakatnya, Luye melahap api inti bumi satu persatu. Kemudian, dia dengan gugup melihat selusin daun simetris dan menghitung kemajuan pembakarannya. Setelah melahap total 18 Earthcore Flames, selusin daun tiba-tiba terbakar. Suasana gugup Luye menjadi santai. Setelah menelan 2 bagian Earthcore Fire yang tersisa, Luye memusatkan pikirannya pada selusin daun. Hong, pikirannya sedikit bergetar, dan kesadarannya tiba-tiba tersebar. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Kemudian, sejumlah besar dan kompleks informasi mengalir ke dalam pikirannya tak terkendali. Rasa sakit yang tak terlukiskan datang, dan wajah Luye tiba-tiba menjadi pucat. Tapi dia tidak pingsan. Mungkin itu karena dia telah menerima dampak kuat dari pola roh Phoenix api sebelumnya, atau karena jiwanya cukup kuat, tetapi dampak ini tidak cukup untuk membuatnya pingsan. Luye lebih suka pingsan. Setidaknya dia tidak harus mengalami rasa sakit yang tak tertahankan ini. Setelah waktu yang lama, dia perlahan pulih. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia merasa seluruh otaknya bergetar, seolah-olah akan jatuh dari kepalanya. Dalam keadaan ini, kekuatan yang bisa dia berikan benar-benar berkurang. Sayangnya, tidak ada seorang pun dari Myriad Devil Ridge yang berani menantangnya. Mereka semua takut dibunuh. Menutup matanya, dia mencerna sejumlah besar informasi. Ekspresi Luye berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan. Dengan pengalaman pola roh Phoenix api, ketika dia melihat selusin daun simetris, dia merasa bahwa daun ini tampak seperti sepasang sayap, jadi dia tidak sabar untuk memverifikasinya. Pada akhirnya, dia bahkan memeras 20 Earthcore Flames dari Bailan. Ternyata, dia benar. Pola roh baru ini adalah sayap terbang yang pernah dia dapatkan. Sebelum pertempuran di Lingxi, Nyonya Yun telah menganugerahkan tato sayap terbang di punggungnya dan Huachi. Tato ini baru saja kehilangan efeknya beberapa waktu lalu di Tanah Api. Itu sangat membantu Luye dalam banyak kesempatan, memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan hidupnya berkali-kali. Karena tato ini telah kehilangan efeknya, Luye sangat merindukannya, terutama ketika dia dikejar oleh banyak kultivator dari Myriad Devil Ridge. Jika dia memiliki tato sayap terbang, kecepatannya pasti akan lebih cepat, dan sosoknya akan lebih lincah, jadi dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tetapi bahkan dengan bantuan Nyonya Yun, konsumsi tato sayap terbang sangat besar.
Itu membutuhkan esensi darah dari iblis besar tipe burung. Bahan yang digunakan terakhir kali disiapkan oleh kepala sekolah. Lu Ye awalnya berencana untuk menunggu sampai dia memiliki lebih banyak poin prestasi, pergi ke rumah harta karun Tianji untuk melihat apakah ada darah iblis besar yang cocok untuk dijual, dan kemudian meminta Nyonya Yun untuk membantunya menato-tato sayap terbang. Tapi sekarang tidak perlu. Lu Ye telah menguasai pola roh ini dan dapat mengaktifkannya kapan saja. Dibandingkan dengan tato dengan batas waktu, itu tidak diragukan lagi lebih baik. Tapi dia tidak tahu berapa biayanya. Memikirkan hal ini, Lu Ye keluar dari rumah kayu dan datang ke ruang terbuka. Dengan sedikit pemikiran, kekuatan roh di sekitarnya melonjak, dan api mengalir di belakangnya. Dalam sekejap, sepasang sayap kekuatan roh merah menyala menyebar. Menoleh untuk melihat, sepasang sayap yang dibangun dengan kekuatan rohnya sendiri sebagai fondasinya tidak diragukan lagi lebih megah daripada tato sayap terbang sebelumnya. Konsumsinya juga tampak lebih besar. Lu Ye berpikir sejenak dan menarik sedikit kekuatan rohnya, dan sayap merah menyala di punggungnya juga menjadi lebih kecil. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api, membumbung ke langit, dan membumbung tinggi. Dia tidak meninggalkan jangkauan kabut beracun, jadi dia tidak terbang tinggi. Sosok merah menyala melewati kabut beracun. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, sosok merah menyala turun dari langit dan mendarat di depan rumah kayu. Lu Ye setengah jongkok, dan sayap di punggungnya mengalir dengan kekuatan roh perlahan mundur. Setelah mengujinya, Lu Ye memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pola roh ini. Dalam hal konsumsi, itu lebih tinggi dari alat spiritual terbang. Bahkan jika dia telah mencoba yang terbaik untuk mengecilkan ukuran sayap, konsumsi ini tidak bisa dihindari. Namun, dibandingkan dengan terbang dengan alat roh, menggunakan sayap terbang tidak diragukan lagi lebih gesit dan lebih cepat. Sebelumnya, ketika dia dikejar oleh sekelompok besar kultivator dari Myriad Demon Ridge setelah membunuh jalan keluar dari Myriad Poison Forest, jika dia memiliki Flying Wings Tattoo, dia akan lama meninggalkan orang-orang itu. Dapat dikatakan bahwa dengan tato sayap terbang, selama Lu Ye memiliki kekuatan roh yang melimpah, dia tidak perlu lagi khawatir dikejar di masa depan. 397. Kultivator di alam aliran roh hanya bisa terbang dengan alat spiritual. Hanya ketika mereka mencapai alam sungai awan mereka bisa terbang. Keduanya adalah konsep yang berbeda. Satu mengizinkan seseorang untuk terbang dengan alat spiritual terbang, sementara yang lain mengizinkan seseorang untuk terbang dengan tubuh fisiknya. Meskipun Lu Ye telah meminjam kekuatan tato roh sayap penerbangan, dia baru saja merasakan manfaat terbang sebelumnya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa para kultivator tidak membutuhkan alat spiritual terbang setelah mencapai alam sungai awan. Mereka masih membutuhkan mereka. Secara komparatif, alat spiritual terbang menghabiskan lebih sedikit energi. Selanjutnya, beberapa alat spiritual terbang dapat dilengkapi dengan batu roh dan bahan habis pakai lainnya untuk menggantikan kekuatan roh kultivator itu sendiri. Ini terutama berlaku untuk alat spiritual terbang besar. Mereka biasanya didukung oleh batu roh dan formasi. Sangat sulit untuk mengendalikan mereka hanya dengan kekuatan roh di tubuh kultivator. Setelah mendapatkan tato roh sayap penerbangan, suasana hati Lu Ye sedang baik. Ditambah dengan fakta bahwa pertempuran sudah cukup intens, Lu Ye memutuskan untuk beristirahat selama sehari. Medan perang aliran roh mengalami hari damai yang langka. Tidak banyak perubahan pada peringkat aliran roh, dan tidak banyak gangguan di medan perang. Dahulu kala, medan perang yang begitu besar bisa menjadi damai karena keheningan satu orang. Para kultivator Myriad Devil Ridge dengan sedih menemukan bahwa selama daun pemusnahan sekte tidak menimbulkan masalah, seluruh medan perang akan sangat damai. Namun, kedamaian ini rusak hanya dalam sehari. Sehari kemudian, Lu Ye mulai menantang peringkat. Pada peringkat aliran roh, peringkatnya akan meningkat beberapa tempat setiap beberapa napas. Semua kultivator Myriad Devil Ridge yang ditantang olehnya menolak tanpa kecuali. Meskipun memalukan, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Begitu banyak kultivator 9 surgawi telah dibunuh olehnya. Para kultivator Myriad Devil Ridge yang berperingkat lebih rendah di Spirit Stream Rankings tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dari serangan Lu Ye. Terakhir kali, Lu Ye secara khusus menargetkan kultivator Myriad Devil Ridge. Dia tidak melepaskan salah satu kultivator Myriad Devil Ridge yang berperingkat lebih tinggi darinya. Kali ini, dia tidak bisa melakukannya. Antara tempat ke-50 dan ke-80, hampir semuanya berasal dari Grand Heaven Alliance. Hanya setelah tempat ke-80 ada beberapa kultivator Myriad Devil Ridge.
Jika Lu Ye ingin naik lebih tinggi di Spirit Stream Rankings, dia hanya bisa memilih untuk menantang beberapa kultivator Grand Heaven Alliance. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Untungnya, para kultivator Grand Heaven Alliance bisa mengerti. Hanya dalam 1 jam, Lu Ye telah kembali ke 50 besar daftar aliran spiritual. Kecepatan peringkat semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada titik ini, ada banyak target yang harus dia tantang. Sama seperti sebelumnya, Lu Ye secara khusus mencari kultivator dari Camp Myriad Devil Ridge dan menantang mereka satu persatu. Harus dikatakan bahwa meskipun rekor pertempuran Lu Ye sebelumnya sangat mencengangkan, para ahli yang berada di peringkat 50 besar semuanya memiliki harga diri mereka sendiri. Jadi, ketika Lu Ye pertama kali menantang mereka, tidak ada yang menolak. Mereka semua dengan senang hati menerima. Karena mereka semua berhak menjadi sombong. Di medan perang yang begitu besar, jumlah kultivator Spirit Stream Realm berjumlah jutaan. Bagi mereka untuk dapat peringkat di 50 besar, kekuatan mereka secara alami tidak lemah. Lu Ye tidak berurusan dengan orang-orang ini seperti dia berurusan dengan Bailan. Pertama, dia tidak membutuhkan Core Fire begitu mendesak untuk saat ini. Kedua, dia telah mengumpulkan banyak poin prestasi. Jika dia benar-benar membutuhkan Core Fire, dia bisa membelinya sendiri. Ketiga, itu akan membuang-buang waktu. 10 hari telah berlalu sejak dia mulai menyerang daftar aliran roh. Dia harus mencapai batasnya sesegera mungkin. Dengan begitu, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat ketika surga memberinya hadiah. Jika dia menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk melawan Bailan untuk berurusan dengan orang-orang ini, belum lagi apakah dia akan dapat memperoleh manfaat atau tidak, bahkan jika dia berhasil, keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Salah satu dari mereka, selama mereka melakukannya dengan benar, bisa menghabiskan beberapa hari dari waktunya. Jadi, dia hanya punya satu tujuan sekarang, dan itu adalah menyerang daftar aliran roh. Karena dialah yang mengeluarkan tantangan setiap saat, medannya dipilih oleh orang lain. Namun, bahkan jika medannya cocok untuk mereka, mereka tetap tidak bisa lepas dari kematian. Setelah Lu Ye mengeluarkan 3 tantangan dan membunuh ketiganya, bahkan para ahli yang berada di peringkat 50 besar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengira bahwa para kultivator peringkat setelah 50 terlalu lemah, dan bahwa mereka bahkan tidak bisa meneriakkan kata-kata untuk mengakui kekalahan setelah dipukuli oleh Lu Ye. Sekarang, bagaimanapun, tampaknya itu bukan karena mereka lemah, tetapi karena Lu Ye memiliki beberapa metode khusus yang mencegah orang-orang yang dia tantang meneriakkan kata-kata untuk mengakui kekalahan. Prasyarat untuk menerima tantangan Lu Ye adalah bahwa mereka masih bisa hidup jika mereka tidak bisa menang. Jika itu pasti kematian, maka mereka harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tidak ada yang akan begitu keras kepala untuk mencari kematian. Sayangnya, mereka tidak tahu apa metode Lu Ye itu. Dari semua kultivator dari Myriad Devil Ridge yang telah bertemu Lu Ye di medan perang, hanya satu yang selamat. Itu adalah Bailan dari Sekte Hujan Melembabkan. Sebelumnya, beberapa orang telah meminta informasi kepada Bailan tentang Lu Ye. Sekarang, mereka meminta informasi lebih lanjut, tetapi Bailan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tertekan dalam pertempuran dengan Lu Ye, dan bahkan perlindungan artefak roh tingkat tinggi hampir rusak. Dikombinasikan dengan situasi pertempuran itu, Bailan pasti memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Oleh karena itu, Lu Ye pasti memiliki beberapa metode yang tidak dia gunakan pada Bailan. Ini membuat para kultivator dari Myriad Devil Ridge curiga. Mereka bertanya-tanya apakah Lu Ye adalah orang yang memiliki perasaan lembut terhadap wanita. Kalau tidak, mengapa dia memperlakukan Bailan dengan sangat berbeda? Namun, sepertinya tidak ada wanita cantik di daftar aliran roh. Selain Bailan, dia telah membunuh mereka semua. Bagaimana Bailan bisa bertahan? Dibandingkan dengan kultivator wanita lain yang telah terbunuh, satu-satunya keuntungan Bailan adalah dia memiliki hati yang agung dan modal yang bangga. Untuk sesaat, banyak orang tampaknya memahami kebenaran. Perlu disebutkan bahwa setelah Lu Ye mulai menantang daftar tersebut, Bailan juga mulai menantang daftar tersebut. Namun, sebagai perbandingan, kecepatan mereka berdua menaiki daftar berada pada level yang sama sekali berbeda. Bagaimanapun, Lu Ye telah naik dari peringkat ke-100 ke peringkat ke-50 tanpa mengalami satu pertempuran pun. Semuanya langsung ditolak oleh para penantang dan dipromosikan dengan lancar. Bailan tidak memiliki kekuatan pencegah yang begitu besar. Setelah bertarung satu demi satu, kecepatannya secara alami tidak akan secepat itu.
Namun, dia sudah memiliki dasar untuk menjadi peringkat ke-48. Jika dia habis-habisan, peringkat terakhirnya seharusnya tidak terlalu buruk. Di dalam rumah kayu, pikiran Lu Ye terhubung ke daftar aliran roh, dan dia terus menantang mereka satu persatu. Setelah dia membunuh 3 ahli yang berada di peringkat 50 besar, para kultivator dari Myriad Devil Reach semuanya memilih untuk menolak beberapa tantangan berikutnya, menyebabkan peringkatnya melonjak ke peringkat ke-36. Lawannya berikutnya adalah Zhuo Jianchen, yang berada di peringkat ke-34. Nama ini agak akrab. Lu Ye melihat sektenya dan menemukan bahwa itu berasal dari sekte hujan melembabkan. Dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah orang yang mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa dia akan menunggunya. Sepertinya dia adalah kakak laki-laki Bailan. Lu Ye mengeluarkan tantangan, dan seperti yang diharapkan, pihak lain menerimanya. Lu Ye diam-diam menunggu. Di sekte hujan yang melembabkan, Bailan menatap Zhuo Jianchen yang tertekan di depannya. Kakak senior, apakah Lu Ye menantangmu? Anda. Saya menerima. Kakak senior, apakah boleh menolak? Zhuo Jianchen tiba-tiba menoleh. Kenapa aku harus menolak? Apa yang Anda takutkan? Bailan sedikit bingung. Apa? Dia tidak tahu mengapa, tetapi kakak laki-lakinya agak aneh hari ini. Kakak laki-lakinya yang biasanya lembut dan halus memberinya perasaan yang sangat suram saat ini. Zhuo Jianchen menekan kesedihan di hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Saudari, izinkan saya bertanya, mengapa Lu Ye membiarkan Anda pergi?" Dia tidak membiarkanku pergi. Dia memeras 20 Earthcore Flames dariku. Itu bernilai 4.000 poin kontribusi. Zhuo Jianchen berkata, semua rekan kultivator dari Myriad Devil Reach yang menerima tantangannya meninggal, dan hanya Anda yang selamat. Apakah dia hanya meminta 20 Earthcore Flames dari Anda? Bailan juga merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Zhuo Jianchen dengan heran. Kakak senior, apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Hanya saja aku mendengar sesuatu. Bagaimana mungkin Zhuo Jianchen tidak peduli dengan rumor dan fitnah yang beredar di luar? Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika dia mengingat adegan ketika adik perempuan juniornya kembali setelah berkelahi dengan Lu Ye, dia tidak bisa tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Beberapa hari yang lalu, ketika adik perempuan juniornya kembali dari Battle Arena, wajahnya sangat pucat, seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar. Di perkemahan, banyak saudara laki-laki dan perempuan juniornya memandangnya dengan aneh. Wajah Bailan tiba-tiba menjadi pucat. Dia secara alami mendengar desas-desus itu, tetapi bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Kakak senior, apakah kamu percaya? Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Zhuo Jianchen menyela Bailan, jadi aku akan bertanya langsung padanya. Kakak senior, kamu tidak bisa pergi. Begitu banyak orang meninggal. Bailan ketakutan dan khawatir. Namun, semakin dia menunjukkan rasa takut dan khawatir, semakin dalam duri di hati Zhuo Jianchen. Semakin dia ingin menemukan Lu Ye dan bertanya padanya. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan pernah merasa nyaman selama sisa hidupnya. Baik, aku akan bersiap untuk pertempuran ini. Zhuo Jianchen berbalik dan meninggalkan Bailan dengan punggung menghadap. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan menutup pintu. Bailan berdiri di tempat dengan linglung, matanya kosong. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Lu Ye, itu semua salahnya. Bailan mengatupkan giginya, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik pria ini menjadi ribuan keping. Tetapi ketika bayangan wajahnya muncul di benaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia menggedor pintu dan berteriak, "Kakak senior, dengarkan aku." Namun, tidak ada tanggapan. Setelah memilih medan Battle Arena, pemandangan di depan Zhuo Jianchen mulai berubah. Di arena pertempuran berukuran sedang, sosok Lu Ye dan Zhuo Jianchen muncul pada saat yang bersamaan. Yi, seperti biasa, terjun ke tanah untuk mencari jejak musuh sementara Hu Po berjongkok di bahu Lu Ye, tak bergerak seperti hiasan. Lu Ye tidak punya waktu untuk melihat sekeliling ketika dia mendengar teriakan dari depan, "Lu Ye, keluar dari sini." Dia mendongak dan melihat cahaya pedang melayang di udara di depannya. Sosok seseorang berdiri di atas cahaya pedang ini, memberikan kesan elegan. Selain itu, ada banyak lampu pedang yang melayang di sekitar orang ini, yang masing-masing adalah pedang terbang. Dari kelihatannya, orang ini tidak diragukan lagi adalah seorang kultivator pedang. Tetapi untuk beberapa alasan, orang ini tampak marah.
Lu Yie curiga bahwa itu ada hubungannya dengan 20 api inti bumi yang telah dia peras dari suster juniornya. Begitu banyak orang telah menolak tantangannya sebelumnya, tetapi orang ini telah menerimanya. Sepertinya dia tidak hanya percaya diri dengan kekuatannya, dia juga orang yang keras kepala. Lu Yie sangat menyukai orang seperti ini. 398. Di arena pertempuran, Lu Yie memanggil perahu rohnya dan terbang ke posisi Zhuo Jianchen, yang berjarak beberapa puluh kaki darinya. Meskipun perjalanannya sangat mulus, Lu Yie tidak akan pernah meremehkan lawannya, terutama ketika lawan di depannya kemungkinan besar adalah seorang kultivator pedang. Fakta bahwa lawannya berada di peringkat ke-32 menunjukkan bahwa dia sangat mampu. Mata mereka bertemu, dan Zhuo Jianchen dengan marah bertanya, "Lu Yie, apa yang kamu lakukan pada adik perempuanku?" Lu Yie memikirkannya. Dia telah mendorong Bailan dari tempat ke-48 ke tempat ke-97, dan bahkan memeras api inti bumi, yang bernilai 4.000 poin prestasi. Bukankah itu sedikit berlebihan? Tapi sekali lagi, wanita itu seharusnya berterima kasih padanya karena tidak membunuhnya. Jika dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan Earthcore Flame, wanita itu pasti sudah mati. Dibandingkan dengan hidupnya, apa yang diperhitungkan dalam daftar aliran roh dan kehilangan beberapa barang. Dapat dimengerti bahwa kakak laki-laki seniornya akan membela adik perempuan juniornya ketika dia diganggu. Keheningan Lu Yie membuat Zhuo Jianchen semakin marah, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka matilah." Begitu dia selesai berbicara, 7 pedang terbang dengan panjang yang berbeda muncul di samping Zhuo Jianchen. Lampu pedang meledak dari 7 pedang terbang dan menembak ke arah Lu Yie. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di depannya. Pedang terbang kultivator pedang sangat cepat, dan kekuatan membunuh mereka juga sangat kuat, itulah sebabnya kultivator pedang mampu membunuh musuh di atas level mereka. Lu Yie tidak tahu banyak tentang kultivator pedang, tetapi Zhuo Jianchen ini mampu mengendalikan 7 pedang terbang sekaligus, jadi pikirannya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan begitu banyak pedang terbang. Namun, dibandingkan dengan Yulianzu, masih ada celah besar. Menurut apa yang Lu Yie ketahui, batas Yulianzu adalah 20 pedang terbang, yang hampir 3 kali lipat dari Zhuo Jianchen. Dia bahkan lebih tak tertandingi dengan Li Baxian. Jumlah pedang terbang yang bisa dikendalikan Li Baxian di alam aliran roh adalah rekor yang tidak bisa dipecahkan. Salah satu alasannya adalah karena dia berbakat dalam aspek ini, dan alasan lainnya adalah dia terlalu lama terjebak di alam aliran roh. Selama lebih dari 10 tahun, dia tidak dapat meningkatkan basis kultivasinya, jadi dia telah memperkuat pikirannya, itulah sebabnya dia bisa mengendalikan 100 pedang terbang. Dapat dikatakan bahwa titik awal Li Baxian di Cloud River Tier jauh lebih tinggi daripada rata-rata kultivator. Ketika 7 pedang terbang datang, kotak senjata di pinggang Lu Yie berdengung, dan 9 aliran cahaya terbang untuk menemui mereka. Dalam sekejap, tempat di mana mereka berdua berdiri dipenuhi dengan lampu yang berkedip, dan suara dentingan bisa terdengar tanpa henti. Kadang-kadang, bahkan ada percikan api yang terbang ke segala arah. Lu Yie sangat percaya diri dengan kemampuannya mengendalikan artefak. Bagaimanapun, dia memiliki jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat berarti pikiran yang kuat. Ini akan sangat menguntungkan kemampuannya untuk mengendalikan artefak roh dan energi roh. Di seluruh medan perang aliran roh, tidak ada seorang pun dengan jiwa yang lebih kuat darinya, dan hanya ada segelintir orang yang bisa mengunggulinya dalam manipulasi artefak, dan itu pasti tidak termasuk Zhuo Jianchen ini. Mereka berdua berada di udara, dan artefak kekaisaran mereka saling bertabrakan. Di bawah kendali mereka, artefak roh tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri, dan mereka mencoba untuk menangkap dan membunuh satu sama lain. Tetapi hanya dalam beberapa saat, pedang terbang Zhuo Jianchen berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sepenuhnya ditekan. Ini karena Lu Yie memiliki keunggulan dalam hal jumlah artefak. Selain itu, Lu Yie bisa mempesona artefaknya dengan berbagai pola roh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Zhuo Jianchen. Dia jelas juga merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika 7 pedang terbangnya ditekan di depannya, energi spiritual di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, 7 pedang terbang, yang telah dikalahkan, berkumpul bersama, berputar satu sama lain, dan melesat seperti gasing yang berputar. Sepanjang jalan, semua artefak Lu Yie terlempar. Formasi pedang. Lu Yie mengangkat alis. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang teknik kultivator pedang, dia pernah mendengar tentang formasi pedang sebelumnya.
Biasanya, formasi yang dibentuk oleh kultivator membutuhkan setidaknya 3 orang, tetapi kultivator pedang yang kuat dapat membentuk formasi sendiri karena mereka dapat mengendalikan banyak pedang terbang. Kekuatan formasi pedang yang dibentuk oleh 7 pedang terbang tidak bisa diremehkan. Pedang bersiul, dan momentum pedang itu seperti guntur. Dalam sekejap, itu ada di depan Lu Ye. Artefak Lu Ye terlempar, dan sudah terlambat untuk membantu. Sama seperti formasi pedang di depan Lu Ye, Coiling Mountain Blade tiba-tiba terhunus. Cahaya pedang merah menyala di tebang, dan gelombang kejut yang kuat menyapu dari depan, disertai dengan niat pedang yang dingin. Di tanah, Yi mengangkat kepalanya dan melihat Lu Ye memegang Coiling Mountain Blade di depannya. Formasi pedang di depan bilahnya bersenandung, dan itu mendorong tubuhnya, memaksanya untuk mundur. Di belakang formasi pedang, tubuh Zhuo Jianchen menyatu dengan cahaya pedang. Manusia dan pedang menjadi satu, dan dia menyerang. Yi memandang dengan tenang, dan tidak berencana untuk ikut campur. Bagi Lu Ye, menantang daftar aliran roh adalah cara untuk mencapai batasnya dalam waktu sesingkat mungkin, dan pada saat yang sama, itu adalah cara untuk meredam dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mempercepat pertumbuhan kekuatan seseorang selain bertukar pukulan dengan para ahli dari berbagai sekolah dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Lawan yang dia temui sebelumnya sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sekarang dia akhirnya menemukan lawan yang layak, bagaimana Yi bisa ikut campur. 9 sinar cahaya keluar dari sisi kiri dan kanan Lu Ye. Zhuo Jianchen, yang berada di tengah cahaya pedang, segera merasakan niat membunuh. Dia dengan cepat mengangkat pedangnya dan memblokir senjata yang masuk satu persatu. Namun, dampak besar menyebabkan pergelangan tangannya mati rasa. Dia diam-diam terkejut. Lu Ye ini hanya seorang kultivator senjata. Bagaimana kecepatan dan kekuatan senjatanya bisa begitu besar? Saat dia terganggu, sebuah cacat muncul dalam formasi pedang. Lu Ye mencabut pedangnya dan menusuk ke depan. The Coiling Mountain Blade menembus cacat dalam formasi pedang, dan energi spiritual yang keras tersapu. Formasi pedang segera runtuh, berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke segala arah. Sosok Lu Ye berhenti, dan pada saat berikutnya, dia menerkam ke arah Zhuo Jianchen seperti harimau ganas. Bilah dan pedang bertabrakan, dan suara gesekan yang menusuk telinga terdengar. Di udara, kedua orang itu saling menatap dengan jarak kurang dari 3 meter. Salah satu dari mereka memiliki tatapan berapi-api, seolah-olah ada kebencian yang tak terdamaikan di antara mereka, sementara yang lain memiliki ekspresi tenang. Zhuo Jianchen mengatupkan giginya dan berteriak, "Aku akan membunuhmu." Sebelum pertempuran, dia sebenarnya sangat khawatir karena sejauh ini, tidak ada kultivator Myriad Devil Reach yang telah menerima tantangan Lu Ye memiliki akhir yang baik. Namun, setelah pertempuran dimulai, dia menemukan bahwa dunia luar telah melebih-lebihkan Lu Ye. Diakui, orang ini memang memiliki kekuatan, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menantangnya, tapi hanya itu. Dia bahkan merasa bahwa jika dia bekerja sedikit lebih keras, dia bisa menang. Jika itu masalahnya, dia pasti akan memenangkan kemuliaan bagi Myriad Devil Reach dan sektenya. Dengan raungan, dia berulang kali mengarahkan pedangnya, mengirimkan bunga pedang ke arah Lu Ye. Kilatan cahaya pedang menembus langit, dan bunga pedang menghilang. Zhuo Jianchen merasakan hawa dingin di dadanya dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Dia menatap Lu Ye dengan terkejut dan kemudian menatap dadanya. Sebenarnya ada luka di dadanya yang berdarah sehingga dagingnya terbalik. Serangan Lu Ye begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. "Kamu." Zhuo Jianchen tiba-tiba meragukan hidupnya. Dia mengira Lu Ye hanya biasa-biasa saja, tetapi ketika Lu Ye tiba-tiba menyerang, dia segera menyadari masalah serius. Mungkinkah yang dia lihat sebelumnya adalah kekuatan penuh Lu Ye? Dia tidak memikirkannya sebelumnya, terutama karena dia tidak menyangka seseorang akan menahan diri ketika menantang daftar aliran roh. Tepat ketika dia selesai berbicara, sesosok melintas di depannya. Lu Ye, yang telah lebih dari selusin kaki jauhnya, sudah di depannya. Menghadapi bilahnya, Zhuo Jianchen hanya bisa memblokirnya dengan pedangnya. Sebuah kekuatan tak tertahankan menyapu dari atas. Tubuh Zhuo Jianchen dan alat roh transportasi udara di bawah kakinya jatuh seperti meteor dari langit, langsung menabrak tanah. Dengan ledakan, debu beterbangan kemana-mana. Zhuo Jianchen berjuang untuk bangun, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia merasa bahwa semua tulang di tubuhnya akan runtuh. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seolah-olah dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bahkan tidak bisa memblokir salah satu serangan Lu Ye. Selain itu,
Ledakan kekuatan tiba-tiba dari Lu Ye benar-benar mengejutkan. Di samping kakinya adalah alat roh transportasi udara, tetapi di bawah dampak seperti itu pada dasarnya rusak. Bagaimanapun, alat roh transportasi udara tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan. Dia terhuyung beberapa langkah dan melihat ke atas, tetapi tidak melihat sosok Lu Ye. Tepat ketika dia akan meningkatkan kewaspadaannya, dia mendengar langkah kaki datang dari samping. Dia berbalik dan melihat Lu Ye berjalan dengan Mountain Coiling Blade. Lu Ye tidak berjalan cepat, tapi ada tekanan tak terbatas yang menekan jantung Zhuo Jianchen, membuatnya sulit bernapas. Zhuo Jianchen mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Lu Ye, sambil berteriak, "Mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu dari awal?" Baru sekarang dia menyadari bahwa Lu Ye tidak menggunakan kekuatan penuhnya di awal, yang memberinya ilusi bahwa dia bisa mengalahkan orang ini jika dia mencobanya. Apa ini? Tidak cukup mempermalukan adik perempuan juniornya. Apakah dia juga mempermalukannya? Setelah mendengar kata-kata Zhuo Jianchen, Lu Ye tidak ingin menjawab, tetapi setelah memikirkannya, dia berkata, "Saya ingin melihat kekuatan mereka yang berada di peringkat ke-30. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung di pertempuran sebelumnya, karena dia telah langsung ditolak oleh para kultivator dari Myriad Devil Ridge. Akibatnya, dia hanya memiliki gambaran kasar tentang kekuatan mereka yang berada di peringkat sekitar peringkat ke-50. Dia tidak tahu apa-apa tentang mereka yang berperingkat 40. Karena Zhuo Jianchen akhirnya menerima tantangannya, dia secara alami harus menahan diri. Apa hasilnya? Aku agak kecewa." Sudut mata Zhuo Jianchen berkedut hebat. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat tubuh Lu Ye melonjak dengan kekuatan spiritual, dan dia dengan cepat bergegas ke arahnya. "Saya," mengaum. Di bawah auman harimau, Zhuo Jianchen hanya punya waktu untuk meludahkan satu kata sebelum kepalanya terasa seperti dipukul oleh palu yang berat, dan dia tiba-tiba menjadi pusing. Namun, dia masih seorang kultivator pedang, dan fakta bahwa dia bisa mengendalikan 7 pedang menunjukkan bahwa pikirannya lebih kuat daripada kultivator alam aliran roh biasa. Oleh karena itu, raungan Hupo tidak mempengaruhinya sebanyak yang lain. Aku mengaku kalah." Zhuo Jianchen berteriak begitu dia sadar. Namun, sosok Lu Ye tidak lagi di depannya, dan dia hanya bisa mendengar suara dia menyarungkan pedang di belakangnya. Zhuo Jianchen menghembuskan napas dengan lembut, lalu menatap awan di langit dan bergumam, "Jadi begitulah. Jadi ini adalah alasan mengapa Lu Ye mampu membuat para kultivator dari Myriad Devil Ridge tidak bisa mengakui kekalahan." Meskipun dia telah berteriak, itu masih agak terlambat. Pada daftar aliran roh, nama peringkat 34 sedikit bergetar sebelum menghilang, dan nama Lu Ye dari Sekte Darah Giok menggantikannya. 399. Zhuo Jianchen peringkat 34 dari Sekte Hujan Melembabkan telah dibunuh oleh Lu Ye setelah dia ditantang. Berita ini menyebar seperti api di seluruh medan perang dan bahkan 9 wilayah. Semua orang terkejut. Sebelumnya, ketika Lu Ye bertarung, tidak ada kultivator dari Myriad Devil Ridge yang berada di peringkat di bawah 50 yang selamat. Dapat dijelaskan bahwa Lu Ye terlalu kuat dan memiliki kemampuan untuk membunuh orang-orang itu secara instan, menyebabkan mereka bahkan tidak dapat meneriakkan sepatah kata pun untuk menyerah. Tapi sekarang, kekuatan Zhuo Jianchen peringkat 34 tidak bisa terlalu lemah. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerah? Belum lagi dia adalah seorang kultivator pedang. Tidak mungkin Zhuo Jianchen dan Lu Ye akan bertarung sampai mati. Tidak ada yang akan sebodoh itu. Banyak orang terus memperhatikan. Semua orang penasaran. Berapa batas Lu Ye? 20 teratas? 10 besar? Atau bisakah dia mencapai daftar teratas? Terutama para kultivator Myriad Devil Ridge yang berperingkat di atas Lu Ye pada daftar aliran roh, mereka semua berada di bawah tekanan. Setelah membunuh Zhuo Jianchen, nama Lu Ye dengan cepat naik lagi. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, dia telah naik dari 34 ke 20. Semua kultivator Myriad Devil Ridge yang ditantang olehnya langsung menolak. Karena Zhuo Jianchen telah dibunuh oleh Lu Ye, mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih kuat dari Zhuo Jianchen. Secara alami, mereka tidak akan mengambil risiko untuk menerima tantangan. Namun, tantangan daftar aliran roh tidak dapat berlanjut dengan mulus seperti ini. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sombong mereka. Kebanyakan dari mereka memiliki semacam kepercayaan diri yang mengatakan, hanya karena orang lain tidak bisa, bukan berarti saya tidak bisa. Oleh karena itu, ketika Lu Ye memilih untuk menantang kultivator peringkat ke-17, lawannya dengan tegas menerimanya. Apalagi Lu Ye tidak perlu menunggu lama.
Setelah Lu Ye mengeluarkan tantangan, mereka berdua muncul di arena dalam waktu 10 napas. Dari sini, dapat dilihat bahwa lawannya telah menunggu Lu Ye untuk menantangnya. Karena itu, dia telah membuat banyak persiapan. Arena ini adalah jenis medan yang paling disukai Lu Ye. Itu tidak besar, jadi dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha untuk menemukan lawannya. Itu cocok untuk pertempuran jarak dekat. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang pria kekar dengan kulit perunggu berdiri di arena. Dia setinggi dan kokoh seperti menara besi. Ki dan darahnya berlimpah, dan otot-ototnya menjulang tinggi. Ini tidak diragukan lagi adalah seorang kultivator tubuh. Yang menarik perhatian Lu Ye adalah dua tanduk melengkung di setiap sisi dahi orang ini. Tidak hanya itu, tubuh bagian atas, dada, pinggang, dan bahkan lengan orang ini dipenuhi tato berwarna cerah. Apakah ini tato yang dominan? Ada jutaan kultivator di 9 wilayah, dan masing-masing dari mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Beberapa pendiam, beberapa bersemangat, dan beberapa seperti kultivator tubuh ini, yang suka pamer. Tato yang jelas di tubuhnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator yang sedikit lebih lemah, hanya dengan melihat tato yang jelas ini akan menimbulkan tekanan psikologis yang sangat besar. Ini karena tidak ada yang tahu efek ajaib macam apa yang akan dimiliki tato itu. Melihat dua tanduk melengkung di dahi pihak lain, Lu Ye menganggap bahwa pihak lain harus menjadi kultivator Yao. Kebanyakan kultivator Yao penuh vitalitas dan secara alami cocok untuk menjadi kultivator tubuh. Pihak lain juga dilengkapi dengan pelindung lengan di kedua lengan dan sarung tinju dengan duri di kedua tinjunya. Apakah itu pelindung lengan atau sarung tinju, itu jelas merupakan artefak roh dengan kualitas yang baik. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye bertemu dengan seorang kultivator tubuh yang tidak menggunakan artefak roh tipe perisai. Dia segera menyimpulkan bahwa orang ini tidak akan mudah dibunuh. Jenis kultivator tubuh ini tidak fokus pada pertahanan. Sebaliknya, seperti kultivator senjata, mereka fokus pada pelanggaran. Selain itu, mereka memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Apakah kamu itu Lu Ye? Kultivator Yao berteriak. Kotak senjata di pinggang Lu Ye bergetar, dan aliran cahaya menyapa pihak lain. Dalam sekejap mata, Imperial Tool sudah dekat di depannya. Imperial Tool hanya mengangkat tangan dan melambai, dan dengan dentingan, itu memblokir serangan Lu Ye. Namun, setelah memblokir satu, ada yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Suara dentang berlanjut saat kultivator Yao terus melambaikan tangannya. Mengandalkan pelindung lengan di lengannya, dia menjatuhkan Imperial Tools satu demi satu. Setelah beberapa saat, dia menjadi kesal dan berkata, "Kamu sudah keterlaluan, apakah kamu berani datang?" Lu Ye tanpa ekspresi dan hanya menyerang dengan Imperial Tools-nya. Dari waktu ke waktu, alat kekaisaran akan meledak dengan cahaya roh dan berbagai jenis pola roh, membanjiri kultivator Yao. Dia bahkan terlihat lebih marah. Beberapa kali, dia ingin menerobos blokade peralatan kekaisaran dan membunuh Lu Ye, tetapi dia dipaksa mundur. Namun, harus dikatakan bahwa meskipun orang ini besar, gerakannya sangat lincah. Lu Ye menggunakan 9 Imperial Tools, tapi tidak satupun dari mereka bisa menyakitinya. Selain itu, Lu Ye dengan tajam menemukan bahwa orang ini terlihat sangat marah, tetapi sebenarnya, matanya tenang. Yang disebut kemarahan hanyalah fasad. "Ah, aku sangat marah, aku akan membunuhmu." Karena terus-menerus terjerat oleh alat kekaisaran, kultivator Yao meraung. Sebuah tato di dadanya tiba-tiba bersinar terang, dan kepala merah darah dari binatang yang tidak dikenal tiba-tiba muncul dan meraung di depannya. Raungannya begitu keras hingga memekakkan telinga, dan 9 Imperial Tools milik Lu Ye terguncang oleh dampaknya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, kultivator Yao mengambil langkah besar ke depan dan menabrak Lu Ye seperti gunung. Dia dengan cepat mendekati Lu Ye dan menghancurkan dengan tinjunya. Sosok Lu Ye melompat dan dengan gesit menghindari serangan itu. Saat di udara, dia menghunuskan Coiling Mountain Saber dan menebas bagian belakang leher kultivator Yao. Namun, pada saat ini, sosok yang tampaknya kikuk berbalik dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan bertemu dengan Coiling Mountain Saber dengan tinjunya yang bersarung tangan. Pada saat yang sama, dia membuka tangannya yang lain dan mengarahkannya ke Lu Ye. Kekuatan roh melonjak hebat di telapak tangannya, dan sebuah cakram kecil yang dibentuk oleh kekuatan roh muncul di telapak tangannya. Ini adalah tanda bahwa dia akan menggunakan mantra. Tidak ada yang akan mengira bahwa kultivator tubuh yang berotot dengan temperamen sembrono juga akan mengolah dao sihir. Selain itu,
Dilihat dari kecepatan kultivator Yao dalam merapal mantra, bakatnya dalam Dao of Magic jelas tidak rendah. Sudut mata kultivator Yao mengungkapkan ekspresi lucu. Di permukaan, itu tampak seperti serangan sembrono yang mengekspos kekurangannya, tetapi sebenarnya, itu hanya umpan untuk memikat musuh ke dalam jebakan. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa bertahan melawan gerakannya ini. Ketika dia melawan Dao of Magic, banyak kultivator Grand Heaven Alliance dibunuh olehnya dengan cara ini. Dengan keras, Coiling Mountain Saber bertabrakan dengan tangan besi kultivator Yao. Dalam sekejap, ekspresi kultivator Yao membeku. Dia merasa seolah-olah sebuah gunung menekan bahunya. Kakinya tertekuk dan dia hampir berlutut di tanah. Pada saat yang sama, sosok Lu Ye juga dikirim terbang. Kekuatan pukulan kultivator Yao sangat kuat. Saat dia berjongkok, kultivator Yao segera menyesuaikan pusat gravitasinya dan mengarahkan mantra yang telah dia siapkan dengan tangannya yang lain ke tubuh terbang Lu Ye. Sebuah serangan yang bercampur dengan kekuatan roh dan kekuatan vitalitas menghantam dada Lu Ye. Serangan ini langsung menghempaskan Lu Ye ke tepi battle ring dan perlahan meluncur ke bawah. Tekanan besar di pundaknya menghilang. Kultivator Yao berdiri dan menatap Lu Ye, yang tidak terluka dan berdiri kokoh di sisi lain. Sudut matanya berkedut. Dia telah lama mendengar bahwa Lu Ye dari Sekte Darah Giok dapat mengaktifkan pola roh pertahanan dalam pertempuran. Sebelumnya, dia hanya mendengarnya, tetapi hari ini, dia akhirnya melihatnya dengan matanya sendiri. Pada saat itu, mantranya benar-benar mengenai Lu Ye, tetapi sebelum itu, dia dengan jelas melihat penghalang pola roh tiba-tiba muncul dan memblokir serangannya. Oleh karena itu, meskipun Lu Ye terlihat sedikit malu saat ini, dia sebenarnya tidak terluka. Puluhan kaki jauhnya, kultivator Yao menyeringai. Sebagai kultivator tubuh, masuk akal bagimu untuk mahir dalam beberapa mantra, bukan? Lu Ye mengangguk tanpa suara. Memegang pedangnya, dia menurunkan matanya dan berjalan menuju kultivator Yao selangkah demi selangkah. Sosok puluhan kaki jauhnya tiba-tiba menjadi kabur, meninggalkan serangkaian bayangan. Ekspresi kultivator Yao sangat berubah. Dia belum pernah melihat siapapun di alam aliran roh yang bisa memiliki kecepatan aneh seperti itu. Dia buru-buru mengaktifkan penglihatannya, ingin melihat sosok Lu Ye dengan jelas. Melihat kilatan cahaya pedang, dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya. Tidak ada serangan yang jatuh. Sebaliknya, dia merasakan fluktuasi kekuatan roh yang kuat di belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan melambaikan tangannya. Dengan keras, Mountain Saber menebas pelindung lengan, menyebabkan percikan api beterbangan. Perasaan gunung menekannya datang lagi. Kultivator Yao secara paksa menstabilkan tubuhnya, tetapi sebelum dia bisa berdiri tegak, kekuatan yang membakar menyapu. Di bidang penglihatannya, seekor Phoenix api yang indah bergegas ke arahnya. Sebelum mendekat, kultivator Yao merasakan panas yang tak tertahankan. Ya, Lu Ye ini juga mahir dalam mantra. Terlebih lagi, kecepatan dan kekuatan casting lawan lebih baik daripada miliknya. Api membubung ke langit, membungkus kultivator Yao. Ki dan darah yang kuat meledak, merobek Phoenix api, mengungkapkan sosok kuat kultivator Yao. Namun, sebelum dia bisa melihat situasi di sekitarnya, pedang lain menebas. Dia buru-buru memblokirnya, tetapi Phoenix api menyelimutinya lagi. Satu pedang, satu mantra, satu pedang, satu mantra. Tampaknya tidak ada habisnya. Sejauh mata memandang, tubuh kultivator Yao terus-menerus berdiri tegak dan berjongkok, menahan serangan pedang gunung dan mantra Phoenix api lagi dan lagi. Dia ingin lari, tapi Lu Ye tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Kultivator Yao sangat marah. Meskipun fisiknya cukup kuat, dia tidak bisa bertahan menghadapi lawan yang tidak masuk akal. Dia kesal sesaat. Seorang kultivator tubuh memainkan sarana seorang kultivator tubuh. Mantra macam apa yang dia gunakan untuk menggoda orang lain? Hebat, dia jelas memprovokasi Lu Ye ini. Dia merasa bahwa dia akan mati. Menabrak. Ketika suara itu terdengar, darah kultivator Yao benar-benar dingin. Pelindung lengan di pergelangan tangannya dipotong-potong. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan tato roh di dadanya. Ketika raungan binatang buas keluar, dampak yang kuat menyapu ke segala arah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia buru-buru menarik diri dan terengah-engah. Di panggung pertempuran, dua sosok berdiri terpisah 10 kaki. Kultivator Yao benar-benar terbakar, tanpa sehelai rambut pun di tubuhnya. Tatapan Lu Ye pindah ke perut dan lengannya. Tato di dua tempat ini sepertinya tidak benar. Tidak bisakah aku bermain dengan mereka? Kultivator Yao menjadi marah karena dipermalukan.
Apa yang bisa dilihat dari tato di sekujur tubuhnya, hanya yang ada di dadanya yang benar-benar tato. Sisanya hanya hiasan. Namun, tato jenis ini terlihat tidak berbeda dengan tato asli. Sangat mudah untuk membentuk tekanan psikologis saat terpapar seperti ini. 400. Lu Ye belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Pertama, untuk menjaga dari tato yang belum diperlihatkan lawan. Kedua, itu untuk menguji kekuatan 20 kultivator teratas. Sekarang dia telah memeriksa kekuatan lawan dan menemukan bahwa tato itu palsu, tidak perlu menahan diri. Dia berjongkok sedikit dan mengarahkan pedangnya ke suatu sudut. Dengan dukungan tato roh angin, dia bergegas maju seperti sambaran petir. Seolah merasakan niat membunuh Lu Ye, kultivator Yao buru-buru membuka mulutnya. Saya mengaum. Hupo yang selama ini diam, meraung. Namun, Soul Suking Tiger's Roar, yang selalu berhasil, tidak memainkan perannya kali ini. Kultivator iblis hanya mengalami dampak yang sangat singkat sebelum dia kembali normal dan buru-buru meneriakkan kata-kata akui kekalahan. Lu Ye sudah bergegas di depannya dan melewatinya. Dengan dukungan dari dua tato roh tajam di Mountain Coiling Saber, dia menebas leher kultivator Yao. Namun, sebelum itu, lapisan perlindungan tak terlihat telah menyelimuti tubuh kultivator Yao, jadi pedang itu tidak membahayakan dirinya. Itu adalah perlindungan surga. Kultivator Yao menyentuh lehernya dengan ngeri. Sosoknya dengan cepat memudar dan dia segera meninggalkan arena. Apakah kamu membiarkannya melarikan diri? Yi mengungkapkan dirinya. Lu Ye mengangguk sedikit. Faktanya, setelah pertempurannya dengan Zhuo Jianchen, dia sudah menyadari masalah ini. Semakin tinggi peringkat kultivator, semakin tahan mereka terhadap auman Hupo dan semakin sulit untuk membunuh mereka. Faktanya, Zhuo Jianchen hanya satu langkah lebih lambat. Saat Lu Ye memenggal kepalanya, dia akhirnya meneriakkan kata-kata, akui kekalahan. Kultivator Yao ini berada di peringkat ke-17, 17 peringkat penuh lebih tinggi dari Zhuo Jianchen. Secara alami, dia lebih kuat dari Zhuo Jianchen. Dia belum sepenuhnya melawan Tiger's Roar Hupo dan hanya sedikit terpengaruh. Apakah kamu membutuhkan bantuanku dalam pertempuran berikutnya? Yi bertanya. Oke. Lu Ye telah menantang daftar aliran roh selama beberapa hari terakhir, jadi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, mengalahkan para kultivator Myriad Devil Ridge tidak terlalu sulit. Namun, jika dia terus menantang peringkat yang lebih tinggi, akan sulit untuk membunuh mereka. Jika Yi bisa bergerak pada waktu yang tepat, itu tidak diragukan lagi akan menjadi perlindungan. Setelah kembali ke rumah kayu, Lu Ye beristirahat sejenak sebelum memulai pertempuran berikutnya. Pada saat yang sama, orang-orang dari Myriad Demon Ridge akhirnya menemukan alasan mengapa Lu Ye bisa membunuh begitu banyak orang. Raungan hewan peliharaan di sampingnya benar-benar bisa menyerang jiwa ilahi seseorang. Oleh karena itu, para kultivator Myriad Demon Ridge yang ditantang olehnya sebelumnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Tidak sampai kultivator monster yang awalnya peringkat 17 untungnya selamat dari serangan Lu Ye, dia menyampaikan informasi penting ini. Dengan pengalaman kultivator iblis ini, kultivator Myriad Devil Ridge peringkat di atasnya tidak lagi takut. Mereka yakin bahwa mereka tidak kalah dengan kultivator iblis. Jika kultivator iblis bisa selamat dari serangan Lu Ye, mereka juga bisa. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Dalam beberapa pertempuran berikutnya, 3 ahli Myriad Demon Ridge yang berada di peringkat 16, 14, dan 11 semuanya dibunuh oleh Lu Ye di arena pertempuran. Perlu dicatat bahwa para ahli dari Myriad Demon Ridge yang berperingkat di posisi ini pada dasarnya semuanya dari sekte kelas 1. Di masa depan, mereka semua akan memiliki peluang besar untuk mencapai alam laut ilahi. Dia dibunuh oleh Lu Ye begitu saja, yang membuat para ahli dari sekte lain menghela nafas dengan penyesalan. Itu juga meningkatkan kebencian Myriad Devil Ridge terhadap Lu Ye. Mereka tidak bisa mengerti mengapa kultivator iblis peringkat 17 bisa bertahan, tetapi mengapa 3 orang berperingkat lebih tinggi semuanya terbunuh. Lagi pula, tidak ada orang yang masih hidup yang pernah melihat Yi bertarung di arena. Semua orang yang melihatnya sudah mati. Dengan Yi diam-diam bekerja sama dengan mereka dan menggunakan teknik magisnya pada saat-saat kritis, bahkan jika para ahli Myriad Demon Ridge itu mampu memblokir Tiger's Roar Hupo, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Pada titik ini, Lu Ye dari Sekte Darah Giok menduduki peringkat ke-11 di daftar aliran roh. Dia hanya membutuhkan 1 peringkat lagi untuk masuk 10 besar. Pada daftar aliran roh, peringkat ke-50 adalah daerah aliran sungai,
Peringkat ke-30 adalah daerah aliran sungai lainnya, dan peringkat ke-10 juga daerah aliran sungai. Perbedaan kekuatan antara kultivator sebelum dan sesudah setiap daerah aliran sungai sangat jelas. Jika Lu Yie benar-benar bisa masuk 10 besar dari daftar aliran roh, itu berarti dia memiliki kualifikasi untuk memasuki eselon terkuat dari alam aliran roh. Orang terakhir yang masuk 10 besar daftar aliran roh dengan basis kultivasi surga 8 adalah Li Baxian. Namun, situasi Li Baxian sangat istimewa. Dia awalnya memiliki basis kultivasi Heaven 9, tetapi rongga spiritualnya telah dihancurkan, menyebabkan basis kultivasinya turun. Dia berbeda dari Lu Yie. Jika Lu Yie benar-benar bisa masuk 10 besar, maka dia benar-benar akan menjadi anggota eselon terkuat dari alam aliran roh dengan basis kultivasi surga 8. Namun, semua orang tahu bahwa jika dia ingin menantang seseorang, dia pasti tidak akan menantang peringkat 10, karena peringkat 10 milik Grand Heaven Alliance. Target berikutnya adalah Ghost Shadow peringkat 9. Semua orang menunggu untuk melihat apakah 10 kultivator teratas dapat menghentikan kemajuan Lu Yie. Namun, pada saat kritis ini, Lu Yie tiba-tiba berhenti bertarung. Setelah setengah hari, masih tidak ada perubahan pada daftar aliran roh. Seseorang mengirim pesan ke Ghost Shadow, tetapi Ghost Shadow mengatakan bahwa dia belum menerima tantangan. Ini menyebabkan Myriad Devil Ridge menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, mereka menjadi lebih khawatir. Lu Yie jelas tidak akan berhenti bertarung. Baginya untuk tidak bergerak saat ini berarti dia sedang memulihkan diri dan bersiap untuk menantang 10 besar dalam kondisi terbaiknya. Bahkan, ini memang terjadi. Sejak dia mulai bertarung lagi, Lu Yie tidak beristirahat sama sekali. 10 ahli teratas adalah eselon terkuat dari alam aliran roh, jadi dia secara alami harus dalam kondisi terbaiknya untuk menghadapi mereka. Kekuatan kultivator tidak hanya ditentukan oleh basis kultivasi mereka, tetapi juga keadaan pikiran mereka selama pertempuran dan kemampuan mereka untuk bereaksi di tempat. Di halaman kecil di luar rumah kayu, Huachi telah membuat banyak hidangan aneh. Lu Yie tidak menolaknya dan menikmatinya sepuasnya. Tidak peduli apa bahannya, semuanya sangat lezat. Namun, jika seseorang tidak memiliki metode detoksifikasi yang kuat, mereka tidak akan dapat menikmati keramahan Huachi. Setelah makan dan minum sepuasnya, Lu Yie berbaring di kursi dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke Huachi dan bertanya, "Kamu tidak akan menantang daftar aliran roh?" Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Huachi, atau metode pembunuhan konyol macam apa yang dia miliki, dari fakta bahwa dia datang ke sini sendirian dan membunuh begitu banyak kultivator dari Myriad Devil Ridge, kekuatan wanita ini saat ini tidak bisa diremehkan. Jika dia menghadapinya, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Jika dia harus memilih antara Huachi dan peringkat pertama di daftar aliran roh, dia tidak akan ragu untuk memilih peringkat pertama. Huachi saat ini memiliki kekuatan untuk menantang daftar tersebut. Tidak perlu terburu-buru. Huachi membantu Yi membersihkan mangkuk dan sumpit saat dia dengan santai menjawab, "Kultivasi saya masih kurang. Mari kita tunggu sampai saya mencapai surga ke-9. Berapa banyak kekuranganmu?" Lu Yie bertanya dengan santai. 20 atau 30 lubang spiritual. Huachi tersenyum dan berbalik untuk pergi. Sudut mata Lu Yie berkedut. Dia akhirnya menyadari bahwa kultivasi Huachi telah meningkat pada tingkat yang tak terbayangkan sejak mereka datang ke hutan 1000 racun. Di masa lalu, kultivasinya lebih tinggi dari Huachi, tetapi sekarang, meskipun mereka berdua berada di surga tingkat 8, Huachi telah membuka lebih banyak titik akupuntur daripada dia. Meskipun ini terkait dengan fakta bahwa dia sibuk menantang daftar aliran spiritual baru-baru ini dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi, Lu Yie menganggap bahwa bahkan jika dia berkultivasi dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat mengejarnya. Warisan macam apa yang didapat wanita ini? Setelah seharian berkultivasi, Lu Yie menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Pikirannya terhubung ke daftar aliran roh, dan dia mengeluarkan tantangan ke Ghost Shadow peringkat ke-9. Ghost Shadow menerima tantangan itu, dan setelah beberapa saat, misteri surgawi turun. Di medan perang yang mencakup area lebih dari 10 mil, ada pohon-pohon besar dan tanaman hijau subur. Itu adalah medan hutan lebat. Tempat ini agak mirip dengan gunung kabut tersembunyi, dan sangat cocok untuk bersembunyi. Ghost Shadow disebut Ghost Shadow, dan jika dia tidak salah, dia seharusnya menjadi kultivator hantu. Karena itu, ketika dia melihat medan yang dipilih oleh Ghost Shadow, Lu Yie tidak terkejut sama sekali. Yi sudah berangkat untuk mencari jejak Ghost Shadow, tapi Lu Yie tidak bergerak. Sebaliknya,
Ia menemukan tempat yang bersih dan duduk bersila. Dia mengeluarkan beberapa pil spiritual dan melemparkannya ke mulutnya, lalu mengeluarkan sebuah buku dari tas penyimpanannya. Waktu berlalu, meskipun Yi telah dengan hati-hati mencari di seluruh medan perang beberapa kali, dia tidak menemukan apapun. Bayangan hantu itu sepertinya telah menghilang ke udara tipis. Adapun Lu Yie, dia telah berkultivasi dan membaca, dan tidak menemukan penyergapan. Dalam pertempuran sebelumnya, Lu Yie telah bertemu dengan beberapa kultivator hantu, tetapi kultivator hantu itu semua menyembunyikan diri terlebih dahulu, kemudian menemukan kesempatan untuk menyelinap ke Lu Yie dan meluncurkan serangan, dengan sia-sia berharap untuk membunuhnya dalam satu serangan. Kultivator hantu yang memiliki pemikiran seperti itu dan menerapkannya biasanya mati dengan sangat cepat. Kali ini, kultivator hantu yang dia temui tampaknya sedikit berbeda. Ketika dia bersembunyi, bahkan Yi tidak dapat menemukan jejaknya, apalagi mendekati Lu Yie dengan gegabah. Namun, Lu Yie yakin bahwa Ghost Shadow diam-diam mengamatinya dari tidak jauh, karena persepsinya yang kuat bisa merasakan bahwa dia sedang diawasi. Adapun di mana Ghost Shadow berada, sulit untuk ditentukan. Ghost Shadow seperti hantu yang menempel di cabang pohon beberapa puluh kaki dari Lu Yie, diam-diam memperhatikan sosok Lu Yie. Di arena pertempuran ini, pihak lain benar-benar mengambil posisi membaca buku dengan tenang, membalik halaman demi halaman dengan tertib. Ini jelas untuk menariknya mendekat. Sebagai kultivator hantu yang berada di peringkat teratas daftar aliran roh, dia saat ini adalah kultivator hantu terkuat di alam aliran roh, jadi bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi? Kultivator hantu yang luar biasa harus mampu menahan kesepian, dan menunggu saat musuh mereka mengungkapkan kekurangan mereka yang sebenarnya, maka itulah saatnya bagi mereka untuk memamerkan taring mereka. Waktu perlahan berlalu, dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya di luar sedang menunggu hasil dari pertempuran ini. Namun, karena dua pihak yang terlibat dalam pertempuran ini, yang satu dengan tenang membaca buku dan berkultivasi, sementara yang lain menunggu dengan sabar. Tidak ada satu suara pun yang terdengar di medan perang besar ini. Langit perlahan menjadi gelap, dan Lu Yie sedikit terkejut. Dia belum pernah tinggal di medan perang untuk waktu yang lama, jadi dia tidak tahu bahwa ada malam di medan perang. Dari kelihatannya, rumor bahwa medan perang milik suatu tempat di 9 prefektur bukanlah tidak berdasar. Waktu di sini, termasuk waktu di medan perang aliran roh, sama dengan waktu di 9 prefektur. Dia mengusap perutnya, merasa sedikit lapar. Lu Yie menyimpan buku itu di tangannya, lalu mengeluarkan beberapa potong daging binatang dari tas penyimpanannya. Dia melemparkan setengahnya ke Hupo, lalu membuat api unggun dan memanggang setengah sisa daging binatang itu. Daging binatang ini berasal dari gunung kabut tersembunyi, dan itu semua adalah daging binatang monster.